Hey, Semagon! Seperti biasa, pengen kabar kalian di minggu ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Seiring dengan berjalannya cerita One Piece, kita kembali diingatkan oleh Odachi bahwa ada satu sosok karakter yang menguasai segala apapun di eranya terdahulu. Dia adalah salah satu bajak laut yang sangat ditakuti pada masanya, yakni Roux de Sebe. Dalam flashback dari Loki, kita kembali mendapatkan karakter ini di mana diam-diam dia sepertinya menuju ke Elbaf dengan suatu rencana ataupun tujuan yang dia inginkan. Penampilan awal Roux yang bertemu dengan Loki telah menimbulkan banyak pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Roux de Sebek ini ke Elbaf? Kita melihat sekilas di negerinya para raksasa, dia sepertinya ada di sebuah bar yang sama dengan di mana Shanks pertama kali terlihat di Elbaf. Loki terus meminta Sebek ini untuk membawanya ke laut bersamanya sebagai anggota kru bajak laut Roux. Namun sayangnya bagi Loki, permintaan itu ditolak oleh sang kapten dan ini membuatnya menantang Sebek. Dan segera setelah itulah Loki terlihat berlumuran darah dan ditusuk dengan pisau. Pertanyaannya adalah mengapa Sebek ini berada di Elbaf sejak awal? Tampaknya ia pun berada di negara itu cukup lama ya, sehingga Loki ini terobsesi padanya dan mulai menghormatinya. Elbaf tentu saja yang kita ketahui adalah negara istimewa yang tidak dapat dikunjungi oleh sembarang orang. Mungkin ada banyak alasan mengapa Elbaf ini dikunjungi oleh Roux de Sebek, tapi alasan terbesar mungkin ada hubungannya dengan Raja Harald. Ada kemungkinan bahwa dahulu kala Roux de Sebek dan bajak laut Roux melindungi Elbaf sebagai wilayah mereka. Ini bisa berarti bahwa Roux memiliki semacam kesepakatan dengan Raja Elbaf, yakni Harald. Mungkin alasan utama mengapa Roux berada di Elbaf adalah untuk bertemu Raja Harald. Alasannya bisa beragam, bisa jadi Roux juga mengetahui adanya ancaman di Elbaf yang ingin dia singkirkan, mungkin dari pemerintah, dan menjaga negara tersebut tetap aman. Itu juga bisa ada hubungannya dengan buah iblis legendaris dari Elbaf yang mungkin menarik minat dari Roux ini. Atau mungkin yang ketiga bisa jadi adalah Roux ini bisa menargetkan beberapa raksasa kuat yang ingin ia rekrut untuk menjadi anggota dan memperkuat bajak lautnya. Kemungkinan juga bahwa setelah Harald ini meninggal, tidak ada pelindung negara dan bisa jadi ini merupakan alasan mengapa ia memiliki semacam hubungan dengan para kesatria suci. Nah, Roux bukanlah bajak laut biasa. Dia adalah yang terkuat di era lama dan orang yang paling ditakuti oleh world government. Roux memimpin Shirohige, Kaido, dan bahkan Big Mom, tiga Yonko yang paling dominan pada era mereka. Tiga monster yang benar-benar susah untuk ditaklukkan sampai dengan era saat ini. Mereka tidak mengikutinya karena keberuntungan ataupun hal konyol. Mereka mengikuti Roux ini karena dia yang terkuat di antara mereka pada waktu itu. Ambisi Roux lebih besar dari Roger, tidak seperti Roger yang menginginkan hanya kebebasan. Roux ini berbeda, ia menginginkan kekuasaan yang absolut. Ia tak hanya ingin menjadi raja bajak laut, ia ingin menguasai seluruh dunia, menggulingkan Celestial Dragon, dan juga bahkan mungkin menantang Im Sama dan juga para Gorosei. Haki rajanya tentu berada di level yang lain. Kita tahu bahwa semakin kuat kemauan seseorang, maka semakin kuat pula haki penakluk, dan Roux memiliki ambisi terkuat di eranya. Haki milik Roux ini mungkin sangat kuat sehingga bisa melumpuhkan pasukan dan bahkan berbenturan dengan pasukan tersembunyi milik Im Sama. Jika dia tahu tentang abad kekosongan, dan pengetahuan dan kekuatannya ini membuat menjadi ancaman untuk menghancurkan dunia. Nah, sekarang kita akan kembali flashback ke pertempuran terbesar dalam sejarah, yakni insiden Lembah Dewa. Insiden God Valley bukan sekedar perkelahian bajak laut, melainkan ada hal yang terpenting di sana. Roux begitu dekat dengan tujuannya sehingga Garp dan juga Roger harus bekerja sama untuk menghentikannya. Nah, apa yang akan dilakukan Roux yang sebegitu berbahaya ini? Sengoku berbicara mengenai Roux dengan rasa takut yang besar pada chapter 957. Terungkap fakta bahwa Roger ini bekerja sama dengan Garp, dan begitu menakutkannya ini membuktikan betapa kuatnya Roux de Sebek. Sekarang kita akan beralih ke kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh pria ini hingga benar-benar sangat ditakuti oleh marinir dan bahkan Roger itu sendiri. Apakah Roux ini menggunakan semacam pedang legendaris? Banyak dari karakter papan atas di One Piece yang memiliki senjata kelas tertinggi atau yang bisa kita sebut sebagai Saijo Wazamodo. Monster-monster yang memiliki pedang kelas atas ini seperti Roger, Shirohige, bahkan Mihawk. Jika Roux memilikinya, kemana senjata sejarah tersebut?
apakah sekarang berada di tangan dari seseorang yang besar kemungkinan itu adalah Kurohige. Bagaimanapun juga kapal dari Kurohige ini disebut Saber of Sebek. Si ompong ini juga sangat amat mengidolakan Rox sama seperti layaknya Loki. Nah, sekarang kita terkait dengan buah iblisnya. Ini mengacu kepada Jolly Roger yang dimiliki olehnya. Melihat dari Jolly Rogernya di mana ada tengkorak yang berkobar dengan api. Buah iblis yang cocok rasanya adalah Inu Nobi model Hellhound adalah salah satu referensi yang bagus dari kemampuannya. Dasar kenapa buah iblis ini dipilih karena menurut inspirasi kehidupan nyata dari Rox de Sebek sendiri. Rox de Sebek kemungkinan besar diinspirasi oleh bajak laut yang ada dalam dunia nyata kita yang bernama Roche Brasiliano atau yang juga bisa kita sebut sebagai Rox Brasiliano. Brasiliano ini dikenal sebagai bajak laut yang paling kejam yang pernah berkeliaran di lautan. Ini sesuai dengan perilaku dari Sebek sebagai pembunuh brutal. Brasiliano sendiri sangat membenci orang Spanyol sampai mati. Dia memburu mereka, menyiksa dan membunuh mereka secara brutal. Orang Spanyol dan kerajaan Spanyol di sini sejajar sepertinya dengan naga langit dan pemerintahan dunia. Karena Spanyol juga dulu menguasai dunia di era bajak laut kehidupan nyata. Rox Brasiliano ini menyiksa orang Spanyol. Dia memanggang hidup-hidup dua petani Spanyol di atas kayu setelah mereka menolak untuk menyerahkan makanan mereka. Menariknya adalah bendera bajak lautnya memuat gambar kerangka dengan tanda petik tubuh dari orang Spanyol. Sekarang kita ke Rox, yang dimana Rox ini sangat amat membenci kaum naga langit dan kemungkinan besar dia adalah orang yang sangat kejam terhadap mereka. Rox ini benar-benar ingin membakar tulang dari kaum naga langit ini dengan kemampuan apinya, meletakkan kerangka mereka di bagian depan kapalnya untuk dilihat oleh semua orang. Yep, ini pun mirip dengan Jolly Roger dari Rox Brasiliano tentang kerangka orang Spanyol. Kemudian bagaimana jika Rox ini bukan sekedar penjahat yang haus kekuasaan? Bagaimana jika ia punya alasan pribadi untuk membenci pemerintah dunia? Bayangkan jika naga langit ini memusnahkan keluarganya, krunya atau tanah airnya. Dan bagaimana jika ia mengetahui kebenaran tentang Im Sama dan juga abad kekosongan? Pertanyaan yang paling penting juga, apakah Rox ini masih hidup sampai saat ini? Kita sampai saat ini tak pernah melihat jasadnya. Kita tak pernah mendapat konfirmasi apapun tentang kematiannya. Dan terakhir kita akan membicarakan hubungan yang menarik antara Dragon dan juga Rox. Kita tahu bahwa Rox de Sebek adalah bajak laut yang paling berbahaya di eranya. Seorang pria yang mencoba menjadi raja dunia dan menantang naga langit secara langsung. Dia adalah penjahat terburuk di dunia. Nah, di eranya yang sekarang, gelar yang sama pun dimiliki oleh Monkey D. Dragon, orang yang paling dicari saat ini dan pemimpin pasukan revolusioner, ancaman lain bagi pemerintahan dunia. Sekarang, bagaimana jika gelar penjahat terburuk di dunia ini telah diwariskan dari satu orang ke orang yang lainnya di setiap eranya? Warisan ini dari Rox tentu beralih ke Monkey D. Dragon, ancaman yang sama terhadap sistem dunia. Kalau kita berandai-andai, bagaimana jika Rox ini mempercayakan Dragon kecil kepada Garp jauh sebelum God Valley? Ini sama seperti Roger yang mempercayakan Ace. Kita tahu Dragon dulunya seorang marinir kan, tapi keluar dari sana. Nah, apa yang membuatnya menentang sistem tersebut? Bagaimana jika titik baliknya adalah God Valley, peristiwa di mana Rox pun jatuh di sana? Ada hal yang aneh dari kedua orang ini, penampilan dan energi yang serupa di antara mereka. Keduanya juga memiliki keduanya menentang pemerintahan dunia dan masa lalu Dragon sebagian besar masih misteri sampai sekarang. Garp sendiri tak pernah berbicara kepada Luffy tentang Dragon. Dan mengapa Dragon dan juga Garp ini tak pernah muncul bersama? Keduanya pun disebut sebagai penjahat terburuk di dunia karena alasan yang sama. Mereka akan memusnahkan naga langit dan membenci mereka. Yap, jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan Rox de Sebek ini? Apakah kalian terbayang dengan kekuatan apa yang dimilikinya di masa lalu? Dan apakah dia memiliki koneksi dengan Dragon di masa lalunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi dalam teori menarik selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.